Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Perkenalkan, saya Ibut. Di video kedua saya ini saya masih memperkenalkan diri saya, biar teman-teman lebih bisa memahami pemikiran dan paradigma saya, sehingga nantinya di video-video berikutnya lebih bisa memahami pesan-pesan intrinsik dari ucapan-ucapan saya. Saya dibesarkan dari keluarga orang desa, keluarga petani, tetapi seperti halnya anak-anak yang lain, waktu itu saya tidak tertarik dengan kehidupan desa dan pertanian. Tertariknya adalah pada kehidupan kota dan industri. Waktu kecil hobi saya menggambar, tapi kemudian waktu SMP saya tertarik dengan teknik, khususnya teknik elektro, karena waktu itu ada muatan lokal elektro yang kemudian ingin saya dalami di jenjang pendidikan berikutnya. Tetapi ketika masuk SMK saya tidak diterima di elektro, melainkan diterima di prodi mekanik umum atau mesin. Tapi kemudian saya menjalani itu, dan setelah lulus saya tertarik dengan dunia modifikasi kendaraan. Dan pada waktu sekolah di SMK itu, di kelas 3 saya mengalami pemikiran yang berbeda dengan umumnya orang-orang sekolah. Ya, ini saya merasa ada yang aneh dari kegiatan belajar saya, yaitu saya mempertanyakan, belajar kok tujuannya untuk menghadapi ujian, menghadapi ulangan, menghadapi tes, untuk mendapatkan outputnya adalah nilai kemudian ijazah, dan ijazah itu yang ijazah digunakan untuk ke jenjang berikutnya atau untuk mencari kerja. Itu kan pragmatis sekali gitu. Saya merasa itu sebagai hal yang aneh, sehingga saya punya pemikiran yang berbeda. Ketika saya kelas 3 SMK itu saya sudah tidak lagi belajar dengan niat untuk menghadapi ulangan. Jadi ketika mau ulangan saya malah menghindari pelajaran di ulangan itu. Saya tidak menghafal, tidak membuat contekan seperti teman-teman saya, tapi saya malah mempelajari hal yang lain. Ketika saya belajar itu pasti saya mempelajari apapun yang saya tertariki, saya merasa ingin mengerti itu gitu. Contohnya begini, waktu saya di kelas 3 itu mau tes cawu, ketika teman-teman belajar menghafalkan, ada yang bikin contekan, itu saya malah membaca buku yang dipinjami oleh teman saya, bukunya Anand Krishna waktu itu, Bhagavad Gita, terus ada lagi buku Asmaragama. Saya membaca itu, dan saya menghindari untuk mempelajari mata pelajaran yang mau diteskan di hari itu. Malamnya saya menghindari itu, dan saya banyak nonton TV, karena saya berpikir nilai ujian adalah instrumen untuk mengetahui kemampuan kita pada mata pelajaran itu. Jadi saya ingin mengetahui kemampuan terendah saya dari mata pelajaran yang diberikan kepada saya itu selama 1 catur bulan, dengan cara saya menghindari itu, sehingga saya mengerti titik terendah dari kemampuan saya. Dan itu berlanjut sampai di ujian akhir, namanya Eptanas. Di Eptanas saya sama sekali tidak belajar, dan anehnya teman-teman saya yang 2 deret, jadi satu kelas itu ada 4 deret, yang 2 deret itu mencontek ke saya semua. Ya saya kasih aja, karena saya nggak belajar, nggak ngapa-ngapain. Saya menurut pemikiran saya secara spontan itu aja, ya udah tak kasih aja. Dan ya begitu. Dan pemikiran itu masih berlanjut sampai sekarang, bahwa saya memahami bahwa namanya belajar itu adalah untuk mencari ilmu, dan ilmu itu adalah landasan amal. Itu saja, tidak ada kaitannya dengan
ujian dan nilai. Itu kemudian saya lulus sekolah pada 2001. Kemudian singkat cerita, saya pernah berjualan di sebuah kota, jualan lapak kaki lima begitu, dengan modal seadanya, tabungan saya cuma berapa ratus ribu. Kemudian sempat menganggur cukup lama, 2001 berjualan sebentar, kemudian menganggur sampai 2004. 2004 saya bekerja di sebuah bengkel cat dan airbrush modifikasi motor. Kemudian waktu itu saya tanpa sengaja bertemu dengan komunitas muslim yang mengajak saya untuk ikut kajian-kajian begitu, yang di sana lebih beraliran Wahabisme dan banyak memberikan narasi-narasi jihad. Itu berlangsung. Kemudian perjalanan saya berikutnya, yaitu di 2008 saya sempat terjun ke dunia jalanan. Saya berinteraksi dengan anak jalanan secara langsung selama kurang lebih 3 tahunan, dan sempat melakukan pendampingan anak jalanan juga. Terus kemudian pada 2012 saya masuk di dunia kepenulisan, di komunitas menulis. Yang sebenarnya menulis itu sudah saya jalani waktu saya nganggur, waktu saya lulus dari sekolah, habis jualan sebentar. Kemudian tahun 2002 sampai 2004 itu saya nganggur, saya kerjanya nulis-nulis puisi. Itu kemudian di 2012 saya masuk di komunitas kepenulisan. Kemudian sampai mengantarkan saya pada 2015 akhir saya bekerja di sebuah media, jadi wartawan, kemudian jadi penulis di 4 rubrik sampai tahun 2018. Terus kaitannya dengan lingkungan hidup, saya itu tertariknya sebenarnya sudah ada sejak kecil. Saya ada ketidaknyamanan ketika melihat lingkungan yang berserakan, yang sampah yang tidak rapi dan sebagainya. Terus kemudian dengan makanan minuman yang tidak alami, saya itu juga sudah menahan diri dari itu. Obat-obatan kimia saya sudah tidak mau memakai. Tapi saya masih belum begitu solid untuk berkecimpung di dunia lingkungan. Waktu itu saya sempat terjadi 2 pilihan, karena pernah berkecimpung di dunia, pernah berinteraksi lama dengan anak jalanan. Saya pernah sempat juga di 2 pilihan, apakah aku mau menggunakan sisa hidupku untuk berjuang di dunia jalanan atau untuk lingkungan hidup. Tapi setelah saya petakan, ternyata dunia jalanan itu adalah sifatnya itu adalah persoalan-persoalan hilir, sedangkan lingkungan hidup adalah persoalan hulu. Sehingga saya memilih yang hulu, yang lebih merupakan akar dari persoalan. Itu di 2016 ketika saya sudah berkeluarga di 2016, saya memutuskan untuk di lingkungan hidup. Dan implementasinya waktu itu adalah saya mencoba memulai usaha-usaha yang terutama waktu itu adalah kuliner, membuat makanan-makanan yang sehat begitu, dan juga jualan beras organik juga. Tapi semua itu ternyata tidak berjalan, tidak berkembang, sampai pada akhirnya pada tahun 2001 atau 2002 kemarin itu saya baru memutuskan untuk fokus di dunia tanaman. Di dunia tanaman itu saya jalani sampai sekarang. Saya kegiatannya sekarang adalah urusannya antara 2 hal, tanah dan tanaman.
yang itu menjadi dunia saya untuk mencari penghidupan sehari-hari, yang sekaligus sebagai jalan saya untuk berkecimpung di lingkungan, sebagai perjuangan saya untuk melakukan perjuangan lingkungan dengan spirit yang saya dapatkan dari ketika dulu waktu ikut kajian-kajian yang ada narasi-narasi jihad waktu itu. Saya kemudian memiliki pemaknaan jihad yang berbeda. Saya memaknai jihad itu ya ini ya, perjuangan saya ini adalah jihad, perjuangan untuk menjaga kelestarian lingkungan itu pilihan medan juang yang saya ambil, dan itu saya niatkan sebagai itu jihad saya. Terus kemudian ya sampai sekarang saya seperti itu, usaha pelestarian lingkungan yang saya lakukan itu baru secara individu dan berupa aktivitas sehari-hari saja. Contohnya saya sejak 2018 saya menggunakan lerak untuk mencuci pakaian. Kemudian saya memilah sampah sejak 2016. Ya itu. Terus kemudian ketika saya sudah sekarang menjadi tukang kebun atau tukang taman, itu yang jadi idealisme saya adalah saya mengambil sampah-sampah anorganik dari tanah, dari media tanam yang ada itu, yang saya lihat pekebun ataupun tukang kebun, tukang taman yang lain itu tidak melakukannya. Saya melakukan itu sehingga saya mengusahakan media tanam bagi tanaman itu bebas dari sampah-sampah plastik. Itu saja. Kemudian saya ingin memberikan manfaat yang lebih dari tidak sekedar praktek keseharian, tapi saya ingin mengajak teman-teman juga melalui channel ini yang baru saya mulai. Sebenarnya sekitar 1,5 tahun yang lalu saya sudah memulai ini, tapi masih belum begitu jelas alurnya kemana, sehingga kemudian saya hapus semua itu beberapa video, dan kemudian saya meniatkan kembali untuk saat ini memulai untuk untuk mengelola channel dengan lebih sistematis, lebih elegan, dan semoga lebih bermanfaat. Demikian saja perkenalan dari saya, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.